Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang Talas Ciamis, yaitu Pusat Informasi Pendidikan terkait pelaporan yang dibuat oleh tim Disdik, dan ini harus Bapak Ibu ketahui ya tentunya. Nah, yang pertama, apa itu Talas Ciamis? Nah, jadi Talas Ciamis itu adalah suatu web di mana di sini ada 4 tim ya Bapak Ibu. Yang pertama ada tim 1 tentang sumber daya sekolah, kemudian ada tim 2 kejar, yaitu satu anak satu rekening, kemudian tim 3 PBM, pembelajaran dan kurikulum, dan tim 4 KLB, kelembagaan dan sarana prasarana. Nah, Bapak Ibu, di web Talas ini, Bapak Ibu bisa melaporkan kegiatan terkait tentang hari belajar guru, kemudian laporan BOS, laporan SPMB, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, Bapak Ibu, tim Talas ini mempunyai perwakilan dari setiap kecamatannya. Nah, bagaimana cara mengetahui perwakilannya? Bapak Ibu bisa klik tim di sini. Nah, jadi tim ini bisa menginput data layanan sesuai kategori tim, kemudian bisa verifikasi data, kemudian rekapitulasinya, kemudian pelaporannya, dan juga nanti akan ada nilai wilayahnya ya. Jadi nilai wilayah itu, grade wilayah itu ditentukan oleh sekolah yang ada di setiap kecamatan tersebut. Semakin tepat waktu input atau update, sebaik pula data layanannya. Kemudian semakin tidak tepat waktu data, semakin jelek juga layanannya. Nah, ini Q&A terkait tentang Talas ya. Nah, beberapa pertanyaannya ya ini masih belum selesai webnya, tapi kita bisa explore yang lain ya. ID Talas Ciamis. Akses ID Talas Ciamis merupakan kode yang diawali CMS yang didaftarkan di sini. Dan setelah submit akan keluar kode CMS-nya. Akses ini diperuntukkan bagi individu pendidik dan tenaga kependidikan juga komunitas. ID digunakan saat login untuk seluruh pendidik saat akses Talas Ciamis. Kegiatan pendampingan oleh pengawas, gunakan ID pengawas, dan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan ID komunitas yang ada pada Weru Ciamis. Ya Bapak Ibu. Kemudian terkait informasi program. Nah, yang pertama ada identitas akses, kemudian informasinya program dan tim ya. Yang pertama ada manajemennya, yang kedua tim 1 terkait sumber daya sekolah, yang kedua program satu anak satu rekening, kemudian pembelajaran dan kurikulum, serta kelembagaan dan sarpras. Dan monitoring serta evaluasi dilaksanakan oleh pengawas serta koordinator wilayah bidang pendidikan di tiap-tiap kecamatan. Program ini diperuntukkan sebagai peningkatan layanan satuan pendidikan. Data peningkatan layanan satuan pendidikan jenjang SD di mana sebagai instrumen monitoring pemerintah dalam memantau data dan pelayanan yang berpusat pada peserta didik agar karakter unggul, literasi, numerasi, sains, dan teknologi tangguhnya itu bisa tercapai. Nah, ada apa saja sih? Yang pertama dalam lingkup kurikulum dalam pembelajaran, kemudian ada pembinaan kelembagaan, ada peserta didik, sarana dan prasarana sekolah, serta program koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Adapun tujuan dari program ini yaitu sebagai pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, optimalisasi pelayanan publik, kemudian pemerataan pendidikan bermutu bagi seluruh anak. Program ini merupakan program kolaborasi seluruh stakeholder di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ya. Kemudian selanjutnya ada tim manajemen. Oh, ini terkait standar operasional prosedurnya ya.
Kemudian, nah ya, tim 1, sumber daya sekolah. Tim 1 ini Bapak Ibu membahas terkait tentang bantuan operasional pendidikan, kemudian sistem informasi pengadaan sekolah, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, rapor pendidikan, dan juga perencanaan berbasis data. Nah, tujuannya sebagai optimalisasi penganggaran BOS berbasis kebutuhan, optimalisasi penatausahaan BOSP, optimalisasi pelaporan, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Nah, langkah-langkahnya untuk akses dapat dibuka ya. Nanti kita bahas satu per satu terlebih dahulu saja ya Bapak Ibu. Terkait tim-tim ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada tim 2 program satu anak satu rekening ya. Jadi fokus utamanya itu dari program satu rekening satu pelajar atau kejar, kemudian tabungan murid, kemudian pengguna tabungan murid. Ada pelajar, orang tua wali, sekolah, bank, OJK, atau BI ya. Tujuannya itu sebagai peningkatan kejar murid, tertib administrasi tabungan, serta monitoring penyelesaian masalah. Selanjutnya tim 3. Tim 3 yaitu pembelajaran dan kurikulum. Fokus utamanya yaitu kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan juga inovasi pembelajaran. Dan tujuannya yaitu optimalisasi kurikulum dalam pembelajaran aktif, kreatif, reflektif, dan menyenangkan. Kemudian optimalisasi komunitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya tim 4. Nah, tim 4 ini adalah kelembagaan dan sarana prasarana ya. Fokusnya yaitu SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, e-ijazah, tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, kemudian sosialisasi regulasi, sarana dan prasarana, serta dapodik. Tujuannya yaitu agar terciptanya kolaborasi terkait regulasi pemerintah, suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, serta tersedianya administrasi peserta didik. Ya. Kemudian, konten digital melalui strategi Weruh. Weruh yaitu sebuah strategi pelaksanaan untuk pengembangan konten digital literasi dan numerasi yang didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Nama Weruh yaitu akronim yang memiliki makna khusus. Namun secara umum, Weruh adalah sebuah kerangka kerja atau tahapan yang sistematis untuk menciptakan materi digital yang fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sesuai dengan kondisi dan keperluan sekolah di Ciamis ya. Weruh, wawasan, eksplorasi, realisasi, uji, dan hasil ya Bapak Ibu. Wawasannya, nah tahap ini melibatkan kegiatan yang berorientasi pada pemahaman yang mendalam, termasuk refleksi rapor pendidikan sekolah, analisis kebutuhan dan risiko, kemudian dukungan. Eksplorasinya berfokus pada platform digital pendukung Litnum, literasi dan numerasi. Ya. Kemudian aplikasi pengembangan media dan realisasinya penyusunan rancangan konten digital, pengembangan konten digital, uji coba konten digital, dan umpan balik. Dan hasilnya berfokus pada evaluasi dan dampak dari konten yang telah dikembangkan dan diimplementasikan. Nah, selanjutnya monitoring Talas Ciamis. Monitoring dilaksanakan oleh tim untuk verifikasi kelengkapan, pengawas untuk memonitoring data, tim dinas untuk rekapitulasi, kasih atau kabit, menyusun laporan dan pelaporan, serta grade peringkat pada Kepala Dinas Pendidikan. Monitoring ini dilakukan pada talasciamis.web.app dengan login yang sudah dipersiapkan oleh admin Dinas Pendidikan. Kemudian, nah itu adalah gambaran umumnya ya Bapak Ibu terkait tentang info Talas Ciamis. Selanjutnya saya akan bahas terkait tentang tutorial atau informasi lebih lanjut terkait tim 1, tim 2, tim 3, dan tim 4.
Dan tolong bantu juga share informasi ini kepada rekan-rekan yang lainnya di Kabupaten Ciamis agar semuanya mengetahui pusat informasi pendidikan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.